Om Swastiastu, bertemu kembali bersama Bu Puspa dalam channel Bali Puspa. Bagaimana kabar teman-teman semua, sahabat YouTube semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widiwasa. Ya, pada kesempatan kali ini Bu Puspa akan membahas kembali tentang materi, yaitu materi yatnya. Jadi video sebelumnya sudah kita bahas tentang pengertian, yaitu apa itu yatnya dan tujuan yatnya itu di dalam kehidupan sehari-hari bagaimana. Silakan yang belum menonton videonya, silakan tonton video sebelumnya dan link bisa dilihat di deskripsi di bawah. Jadi di sini kita akan membahas tentang bentuk atau jenis yatnya. Jadi apa sajakah jenis-jenis yatnya di dalam kehidupan sehari-hari kita? Tetap simak video. Bagaimana dengan bentuk yatnya? Yang pertama kita akan sebutkan dalam Bhagavad Gita. Jadi bentuk yatnya dalam Bhagavad Gita ini, jadi yatnya merupakan bentuk persembahan atau upakara. Jadi pada saat kita melaksanakan upacara, umat Hindu memerlukan yang namanya persembahan atau upakara atau sesajen. Nah, itu juga disebut dalam bentuk yatnya. Kemudian yatnya dalam bentuk pengendalian diri atau tapa. Jadi pada saat kita melakukan pengendalian diri itu harus berdasarkan yatnya. Kemudian yatnya dalam bentuk aktivis atau perbuatan. Jadi perbuatan yang kita lakukan dengan baik itu juga merupakan yatnya. Kemudian yatnya dalam bentuk ilmu pengetahuan atau jenana. Jadi ketika kita belajar ataupun membaca kitab-kitab suci itu juga merupakan yatnya. Selanjutnya jenis-jenis yatnya dalam kehidupan. Nah, di sini Ibu bagi dari segi waktu pelaksanaannya. Jadi ada yang disebut dengan nitya yatnya, ada juga yang disebut dengan naimittika yatnya. Nitya yatnya ini merupakan yatnya yang kita lakukan sehari-hari. Jadi yang harus kita lakukan setiap hari itu adalah nitya yatnya. Jadi disebut dengan nitya yatnya. Contohnya setiap hari kita membanten dan saiban, kemudian melaksanakan yang namanya puja trisandya, itu kita lakukan setiap hari. Kemudian untuk naimittika yatnya merupakan yatnya atau persembahan yang kita lakukan pada hari-hari tertentu. Misalnya kita melaksanakan odalan yang datangnya setiap 6 bulan sekali, kemudian ada pecaruan, kemudian ada purnama tilem, seperti itu adalah naimittika yatnya, yaitu yatnya yang dilakukan pada hari tertentu saja. Kemudian berdasarkan nilai materi atau jenis bebantenan atau upakara atau sesajennya. Nah, di sini dalam tingkatan sesajen ini yatnya yang kita lakukan ada dalam bentuk nista, madhya, utama. Dan nista itu apa, madhya itu apa, dan utama itu apa? Jadi nista itu merupakan tingkatan yang paling kecil. Jadi ada sesajen yang tingkatan paling kecil yang di dalam nista maupun madhya atau utama ada tingkatan yang paling terkecil juga, yaitu disebut dengan nistaning nista, nistaning madhya maupun nistaning utama. Kemudian madhya itu merupakan yatnya dalam tingkatan sedang yang dapat dibagi, yaitu madhyaning nista, madhyaning madhya, madhyaning utama. Jadi seperti itu. Kemudian pada bagian utama yaitu yatnya pada tingkatan besar. Nah, pada tingkatan besar ini ada juga
tingkatan terkecilnya, tingkatan menengahnya, kemudian tingkatan yang paling besar, seperti itu ya. Jadi ketiga bagian ini baik niste, madya, utama, ada bagian yang terkecil, kemudian menengah, dan paling besar, seperti itu. Jadi itulah jenis yatnya yang berdasarkan nilai materinya. Kemudian dari segi pelaksanaan yatnya, ya kita mengenal yang namanya panca yatnya, berarti ada 5 yatnya. Dari segi pelaksanaan yatnya ini, yaitu panca yatnya, yang pertama kita mengenal yang namanya dewa yatnya. Jadi korban suci yang kita lakukan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian resi yatnya, yaitu persembahan atau korban suci yang kita lakukan kepada para resi, yaitu dengan cara menghormatinya, kemudian memberikannya pakaian seorang orang suci, seperti itu. Kemudian pitra yatnya merupakan persembahan kepada roh leluhur dan pelaksanaan upacara kematian seperti upacara pengabenan. Kemudian juga merupakan suatu penghormatan kepada orang tua kita, kemudian menuruti nasihat orang tua kita. Jadi itu termasuk ke dalam yatnya, yaitu bagian pitra yatnya. Kemudian manusa yatnya adalah upacara penyucian yang ditujukan kepada manusia, yaitu dilakukan dengan rasa tolong-menolong, kemudian belas kasihan terhadap orang yang menderita, kemudian saling menghormati ataupun menghargai antar sesama. Ataupun dalam agama Hindu, pada saat kita masih dalam kandungan, itu ada namanya upacara manusayatnya, baik itu megedong-gedongan, kemudian kita lahir ada 3 bulanan, kemudian kita dewasa ada namanya potong gigi. Jadi upacara potong gigi, kemudian kita menikah, itu ada upacaranya, itu juga termasuk ke dalam manusayatnya. Kemudian butayatnya. Jadi butayatnya ini merupakan upacara korban yang ditujukan kepada para buta kala. Nah, maka dari itu kita setiap hari atau setiap kliwon, kajang kliwon, kita melakukan persembahan dengan banten segehan misalnya. Kemudian ada upacara mecaru, itu juga merupakan pengorbanan dalam bentuk butayatnya. Ya, jadi itulah jenis-jenis yatnya yang dilakukan oleh umat Hindu dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu bisa berbuat yang baik dan selalu menjalankan yang namanya ajaran Dharma demi kebaikan kita sendiri. Jadi pada intinya manusia harus bisa berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan ajaran yatnya. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu atau senantiasa bisa merenungkan perbuatan kita sendiri. Akhir kata Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai berjumpa di video selanjutnya.